pilkada yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pilkada untuk pemilihan gubernur DKI. Pak Anies itu sendiri saat ini elektabilitasnya di DKI paling moncreng. Kader PDI itu sendiri yaitu Ahok merupakan anak kesayangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau PDI ingin menang dan ingin mendapatkan kursi di DKI, pilihlah Anies. Marilah kita menganalisa secara jujur, tidak ada keberpihakan dengan salah satu figur. Selamat siang para pemirsa sekalian. Mr. Pussy Live kembali meneliti, menganalisa dan masalah-masalah yang ada di negeri yang kita cintai ini. Mengingat pentingnya masalah ini, dan banyak juga dari netizen untuk menginginkan pembahasan mengenai pilkada saat ini, terutama pilkada yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pilkada untuk pemilihan gubernur DKI. Yang dalam hal ini DKI mungkin sudah berubah menjadi DKJ. DKJ merupakan ibu kota negara yang nantinya akan berpindah ke IKN. Namun demikian, potensi daripada IKJ ini tetaplah merupakan potensi yang merupakan barometer daripada perekonomian Indonesia yang begitu beragam, begitu banyak pulaunya dan begitu banyak budayanya. Di sana akan terjadi perebutan siapa yang akan mampu memimpin DKI. Itulah yang nanti akan berpeluang menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Berarti ada kepentingan politik, baik penguasa saat ini maupun penguasa yang akan datang. Ketika Pak Anies banyak yang mengeluh-elukan karena dia merupakan putra terbaik di Indonesia saat ini, khususnya Pak Anies itu sendiri saat ini elektabilitasnya di DKI paling moncreng. Setelah Pak Anies ada juga pendatang lama yang merupakan kompetitor dari Pak Anies, yaitu kader PDI Perjuangan yang merupakan kader terbaik yang sangat disayang oleh Ibu Megawati. Itulah salah satu masalah yang sangat krusial di hati para pemimpin PDI Perjuangan. Kita lihat bahwa Anies sesungguhnya sudah mendapat dukungan dari DPD PDI Perjuangan, DPD DKI, PDIP, sehingga memungkinkan Pak Anies akan menjadi calon dari PDI Perjuangan. Namun setelah ada Kim Plus, kemungkinan itu sudah menjauh. Tetapi karena Pak Anies begitu militan, menginginkan apapun cara-caranya untuk bisa masuk di pilkada, dia lakukan. Dia tetap tekun sambil menunggu keputusan daripada DPR. Ternyata dengan tiba-tiba tanpa ada angin, tiba-tiba MK memutuskan dengan keputusan MK 60-nya yang memungkinkan untuk PDI yang tadinya tidak bisa mengusung, yang tadinya diperkirakan Pak Ridwan Kamil itu akan melawan kotak kosong. Tetapi ternyata dari MK 60 itu kemungkinan PDI Perjuangan akan mencari kader-kader yang terbaik untuk mampu memenangkan di pilkada ibu kota saat ini. Tetapi peluangnya adalah kader PDI itu sendiri, yaitu Ahok,
merupakan anak kesayangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu yang menjadi kendala untuk Pak Anies. Namun demikian, Pak Anies tidak kehilangan akal. Pak Anies dan banyak narasi-narasi para politikus PDI Perjuangan itu menginginkan Pak Anies diusung oleh Ibu Mega untuk mewakili PDI Perjuangan menjadi kader yang akan maju di Pilkada DKI. Namun hal itu tidaklah mudah bagi Pak Anies. Karena kader terbaik Pak Ahok sedang menunggu kabar baik dari Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati mengatakan merasa bingung juga karena banyak kader-kadernya menginginkan Pak Anies untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian tidak kehilangan akal juga Pak Anies mengunjungi kembali setelah dia mendapat dukungan dari DPD PDI Perjuangan DKI. Dia mengunjungi kantor DPD Perjuangan dan yang sangat unik di situ ada tokoh-tokoh vokal dari DPP PDI Perjuangan, yaitu Bapak Masinton terlihat berfoto saat wawancara para wartawan dengan Pak Anies. Itu menandakan bahwa beberapa kader-kader PDI Perjuangan senior juga sangat menginginkan Pak Anies untuk diusung oleh Bu Mega. Kemungkinan memang saat ini memang ada hal-hal yang memungkinkan untuk itu, karena banyak juga orang-orang yang tidak begitu pas dengan kedekatan Pak Ahok dengan Ibu Megawati. Itu yang menyebabkan bahwa banyak kader PDI yang sangat berjasa, senior, dan merasa ditinggalkan. Dan juga beberapa kader-kader senior PDI Perjuangan saat ini banyak meninggalkan Ibu Mega, kemudian bergabung ke Partai Gerindra. Namun yang sangat unik adalah bagaimana perjuangan Pak Anies ini apa mampu untuk mempengaruhi DPP, terutama Ibu Megawati. Kita lihat di sini bahwa PDI Perjuangan adalah merupakan partai kader dan partai nasionalis. Sedangkan ketika kita melihat persaingan Pak Ahok dengan Anies di pilkada sebelumnya, sehingga korbannya Pak Ahok sendiri. Karena pada saat itu Pak Anies bisa memenangkan menjadi gubernur DKI atas bantuan dari partai-partai Islam yang cukup vokal, cukup kuat, yaitu dari PKS. Kemudian ada lagi aktivis-aktivis seperti Habib Rizik juga pendukung Pak Anies. Ketika itulah label Pak Anies menjadi label intolerans. Tetapi sesungguhnya Pak Anies itu kalau kita lihat latar belakangnya, Pak Anies itu adalah lulusan Amerika. Dia seorang Muslim yang demokratis, lulusan Amerika dan sangat toleran. Kita lihat pada saat beliau memimpin DKI, banyak pusat-pusat ibadah gereja diberikan izin. Sedangkan sebelumnya sangat sulit di DKI itu untuk mengeluarkan izin tempat-tempat ibadah seperti gereja dan lain-lain. Nah itu kita lihat bahwa Pak Anies merupakan Muslim yang tolerans, demokratis, dan berpihak kepada rakyat. Saking berpihaknya, sebetulnya dalam dunia modern seperti ini menjadi kekurangan untuk Pak Anies. Pak Anies tidak mau menggusur pada saat itu bantaran di sungai itu yang banyak penduduk-penduduk yang kumuh di sana, tidak mau digusur, hanya dinaturalisasi, hanya di landscape. Namun hal itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada masyarakat luas, kepada masyarakat kecil, sehingga
cita-cita Pak Anies nanti memimpin DKI dan selanjutnya cita-citanya untuk menjadi Presiden RI selanjutnya mendapat dukungan dari masyarakat luas, terutama masyarakat DKI yang intelektual banyak mendukung Pak Anies saat ini. Nah, itu merupakan kendala. Apakah Pak Anies mampu mendekati Bu Mega sehingga Bu Mega membesarkan hati untuk memilih Pak Anies dan mengesampingkan kadernya itu sendiri, Pak Ahok? Rasa-rasanya sangat sulit. Tetapi ada komentator yang sangat ulung, yaitu Adi Prayitno, mengatakan kalau PDI ingin menang dan ingin mendapatkan kursi di DKI, pilihlah Anies. Namun hal itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena apabila Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan, dengan sendiri pendukung-pendukung lama itu akan hilang. Nah, itu yakinlah dalam percaturan pergerakan politik di Indonesia akan berubah, akan lebih banyak mendukung Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Plus, salah satunya partai Islam yang luar biasa berpengaruhnya di Jawa Barat dan di DKI ini, yaitu PKS, akan membantu elektabilitas Pak Ridwan Kamil. Nah, artinya kalau Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan, yakinlah dari 212 yang dulu yang mendukung Pak Anies akan hilang satu persatu. Itu yang akan terjadi. Apakah mau Bu Mega akan mengusung Pak Anies, sedangkan pendukung lama bercerai-berai mendukung Pak Ridwan Kamil? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Nah, namun demikian, janganlah menganggap remeh bahwa Pak Ahok sendiri saat ini elektabilitasnya setelah Pak Anies, yaitu elektabilitas Pak Ahok nomor 2 di DKI, nomor 3 Pak Ridwan Kamil. Kemudian prestasi Pak Ahok juga tidak kalah dengan calon-calon gubernur yang lainnya. Ketika Pak Ahok menjadi wakil gubernurnya Pak Jokowi, kinerjanya Pak Ahok luar biasa. Sehingga Pak Ahok pun mampu membuat terobosan-terobosan baru, misalnya di Jembatan Semanggi. Pak Ahok mampu membangun Jembatan Semanggi, pengembangan Jembatan Semanggi tanpa APBD. Dia mencari, karena dia orang bisnismen, dia mencari pengusaha-pengusaha untuk membangun perluasan Jembatan Semanggi dengan kompensasi. Dia memberikan izin bangunan yang tadinya misalnya 15 lantai atau 20 lantai, boleh 30 lantai. Nah, keuntungan yang 10 lantai inilah yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha Jakarta yang sukses itu untuk membangun jembatan layang tambahan. Itu juga merupakan prestasi yang luar biasa. Nah, ini yang pertarungan berat yang akan dialami oleh Pak Anies. Dimana kalau Pak Ridwan Kamil udah tenang-tenang, udah pasti melaju di Pilgub DKI 2024 ini. Kita nantikanlah, kalau tanggal 27 belum ada keputusan apa-apa dari Bu Megawati, tanggal 28, 29 adalah hari terakhir untuk memutuskan kader-kader yang akan ikut Pilgub. Saat itulah saya yakin kemungkinan juga akan mengusung kadernya itu sendiri. Karena apa? Ketika kita lihat wartawan menanyakan sesuatu dengan Pak Anies, Pak Anies, apakah mau nurut nanti menjadi kader PDI, kemudian menjadi kader untuk di Pilgub DKI dari PDI Perjuangan? Pak Anies pun tidak menjawab dengan terang benderang. Dia membelokkan jawabannya dengan kata-kata, dengan permainan kata-kata yang tidak ada jawaban yang mengatakan akan menurut. Itu yang sangat sulit. Dan kemudian juga bahwa Pak Anies itu
harus menjadi, syaratnya sangat berat sekali ini. Pak Anies harus menjadi kader PDI Perjuangan. Kemudian setelah menjadi kader harus ikut sekolah bimbingan daripada PDI Perjuangan sehingga mengetahui ideologi PDI Perjuangan itu sendiri. Apakah mungkin seorang Pak Anies yang dalam hal ini merupakan figur yang independen, yang nasionalis, dan juga yang kuat agamanya, masuk ke ideologi PDI Perjuangan, itu merupakan tanda tanya besar. Marilah kita menganalisa secara jujur, tidak ada keberpihakan dengan salah satu figur. Marilah kita evaluasi secara terang benderang sehingga negeri ini, terutama di DKI ini, didapatkan gubernur yang sangat pro rakyat dan jujur, dan juga bisa menata DKI itu sehingga tidak kebanjiran lagi, dan memungkinkan juga mampu menata, mungkin membuat breakwater di pantai utara sehingga tanah di DKI ini terlindungi. Karena menurut perkiraan, analisa, dan orang-orang ahli geologi bahwa DKI itu tiap tahunnya sudah turun sekian senti. Nah, kalau 10 tahun lagi, kalau teknologi yang dari Belanda tidak diusung ke sini, percayalah DKI itu akan terendam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa sehingga IKN itu tetap dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto. Walaupun mungkin dalam 1-2 tahun belum bisa ditempati secara penuh. Yakinlah dalam 3-4 tahun yang akan datang, IKN yakinlah sudah akan berfungsi dengan baik dan mampu pemerintah Indonesia, kepemimpinannya dikendalikan dari IKN. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita merenung sejenak sehingga Ibu Mega mampu memutuskan siapa sih putra terbaik yang akan dipilihnya, sehingga nantinya apabila menang di Pilgub, Indonesia ini akan lebih maju lagi. Tapi jangan dulu bersenang-senang, karena Pak Ridwan Kamil di saat ini adalah putra terbaik dari Jawa Barat, yang mana pendukungnya segitu banyak. Ada namanya Kim Plus. Kim Plus inilah akan mendukung termasuk PKS dan mungkin juga salah satunya PKB akan, yang masih ragu-ragu mau lari kemana. Ini kita nggak tahu akan PKB ini akan lari kemana, akan lari ke PDI Perjuangan, kita pun tidak tahu. Itu salah satu analisa politik yang bisa kami sumbangkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan analisa ini berguna bagi masyarakat luas, sehingga akan didapatkanlah pemimpin-pemimpin baru bangsa ini yang dicetuskan dari kader-kader ataupun gubernur-gubernur yang berprestasi yang untuk memimpin negara ini ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan follow Mr. Puisi Life. Mr. Puisi Life akan menyajikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat luas, memberikan informasi yang penting, memberikan informasi yang jujur, sehingga masyarakat bisa melakukan pilihannya. Siapa figur-figur terbaik akan memimpin DKI yang akan datang. Terima kasih, bye.